Kita ke informasi mancanegara pemirsa, meski Israel telah membuka 3 daerah di jalur Gaza untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, namun mayoritas daerah lain di Gaza masih menderita kelaparan akut. Bahkan untuk sekedar mendapatkan bantuan, warga Gaza harus menghadapi resiko kematian akibat ditembak tentara Israel. Warga Gaza harus berlindung menghindari hujan tembakan yang dikeluarkan tentara pendudukan Israel saat antre bantuan kemanusiaan dari Gaza Humanitarian Foundation atau GFH yang dikelola Amerika Serikat dan Israel. Meski sudah dikecam dunia internasional, Israel terus menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai jebakan maut bagi warga Gaza yang kelaparan. Akibat ulah Israel ini, sebagian besar lembaga kemanusiaan termasuk PBB menjauhkan diri dari GFH. Akibat kekejaman Israel, sudah lebih dari 1.000 orang tewas ditembaki Israel saat mencari bantuan kemanusiaan. Sementara itu, di Gaza Utara, warga berebut makanan setelah ada bantuan kemanusiaan masuk ke lokasi. Hal ini terjadi karena bantuan masih dibatasi hanya puluhan truk per hari di tengah kebutuhan Gaza yang mencapai 500 truk setiap harinya. Pemirsa, 60 truk bantuan kemanusiaan Indonesia kembali didistribusikan ke Gaza, Palestina. Pendistribusian ini melalui pintu perbatasan King Hussein Bridge perbatasan Jordania dan Palestina. Konvoi truk bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Jordania dan Lembaga Relawan Indonesia mulai didistribusikan ke Gaza, Palestina melalui gerbang perbatasan King Hussein Bridge dan dikawal langsung oleh tentara militer Yordania. Sebanyak 60 truk bantuan kemanusiaan ini terdiri dari 440 ton tepung dan 552 ton paket bahan pangan keluarga atau setara 230.000 paket. Bantuan ini akan didistribusikan langsung ke masyarakat Gaza Utara yang terdampak bencana kelaparan akibat blokade tentara Zionis Israel. Pengiriman bantuan kemanusiaan ini juga mengalami beberapa kendala karena serangan roket tentara Zionis Israel yang terus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 29 Juli 2025 ini adalah truk-truk barang bantuan yang akan dikirim ke Gaza, Palestina melalui pintu koridor jalur darat perbatasan antara Jordania dengan Palestina melewati pintu King Hussein Bridge. Kita doakan mudah-mudahan bantuan ini bisa segera cepat sampai di Gaza, Palestina sehingga bisa membantu saudara-saudara kita Palestina yang sedang mengalami musibah bencana kelaparan karena blokade Israel. Sementara pemerintah Kerajaan Jordania juga harus mengambil alternatif lain melalui jalur udara atau airdrop melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Selain itu, dalam bencana kelaparan ini, rakyat Palestina membutuhkan bahan pangan. Yang dibutuhkan adalah tepung, susu, obat-obatan, dan air bersih. Pemirsa, setelah 8 hari di atas kapal Handala milik Koalisi Freedom Flotilla atau LFC dan juga 1 hari di fasilitas penahanan Israel, aktivis Italia Antonio Mazzeo tiba di Bandara Roma Fiumicino Leonardo da Vinci pada Senin waktu setempat. Kapal Handala yang membawa bantuan kemanusiaan dengan berisi 21 penumpang di dalamnya, termasuk aktivis internasional dan juga jurnalis, ditangkap oleh militer Israel. Salah satu aktivis asal Italia, Antonio Mazzeo, akhirnya dibebaskan dan juga dideportasi ke negara asalnya melalui Bandara Roma Fiumicino. Rekaman menunjukkan anggota koalisi Freedom Flotilla Italia dan juga perwakilan AOI serta Potere al Popolo menyambut Mazzeo di terminal bandara dengan membawa bendera Palestina. Menanggapi penangkapan Handala oleh pasukan Israel, banyak lembaga kemanusiaan dan juga aktivis yang menyoroti serangan terhadap kapal Handala.
Sementara 20 aktivis Italia lainnya hingga kini masih dipastikan akan menjalani proses repatriasi mereka secepat mungkin. Informasi lainnya pemirsa, meski Israel telah membuka 3 daerah di jalur Gaza untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, namun mayoritas daerah lain di Gaza masih menderita kelaparan akut. Bahkan untuk sekedar mendapatkan bantuan, warga Gaza harus menghadapi resiko kematian akibat ditembaki tentara Zionis Israel. Warga Gaza harus berlindung menghindari hujan tembakan yang dikeluarkan tentara pendudukan Israel saat antre bantuan kemanusiaan dari Gaza Humanitarian Foundation atau GFH yang dikelola Amerika Serikat dan Israel. Meski sudah dikecam dunia internasional, Israel terus menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai jebakan maut bagi warga Gaza yang kelaparan. Akibat ulah Israel ini, sebagian besar lembaga kemanusiaan termasuk PBB menjauhkan diri dari GFH. Akibat kekejaman Israel, sudah lebih dari 1.000 orang tewas ditembaki Israel saat mencari bantuan kemanusiaan. Sementara itu, di Gaza Utara, warga berebut makanan setelah ada bantuan kemanusiaan masuk ke lokasi. Hal ini terjadi karena bantuan masih dibatasi hanya puluhan truk per hari di tengah kebutuhan Gaza yang mencapai 500 truk setiap harinya. Pemirsa, 60 truk bantuan kemanusiaan Indonesia kembali didistribusikan ke Gaza, Palestina. Pendistribusian ini melalui pintu perbatasan King Hussein Bridge perbatasan Yordania dan juga Palestina. Konvoi truk bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Jordania dan Lembaga Relawan Indonesia mulai didistribusikan ke Gaza, Palestina melalui gerbang perbatasan King Hussein Bridge dan dikawal langsung oleh tentara militer Yordania. Sebanyak 60 truk bantuan kemanusiaan ini terdiri dari 440 ton tepung dan 552 ton paket bahan pangan keluarga atau setara 230.000 paket. Bantuan ini akan didistribusikan langsung ke masyarakat Gaza Utara yang terdampak bencana kelaparan akibat blokade tentara Zionis Israel. Pengiriman bantuan kemanusiaan ini juga mengalami beberapa kendala karena serangan roket tentara Zionis Israel yang terus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 29 Juli 2025, ini adalah truk-truk barang bantuan yang akan dikirim ke Gaza, Palestina melalui pintu koridor jalur darat perbatasan antara Jordania dengan Palestina melewati pintu King Hussein Bridge. Kita doakan mudah-mudahan bantuan ini bisa segera cepat sampai di Gaza, Palestina sehingga bisa membantu saudara-saudara kita Palestina yang sedang mengalami musibah bencana kelaparan karena blokade Israel. Sementara pemerintah Kerajaan Jordania juga harus mengambil alternatif lain melalui jalur udara atau airdrop melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Selain itu, dalam bencana kelaparan ini, rakyat Palestina membutuhkan bahan pangan yang dibutuhkan adalah tepung, susu, obat-obatan, dan air bersih. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Beijing menyelamatkan warga yang terjebak saat banjir melanda Beijing, sedikitnya 30 orang tewas. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyelamatkan puluhan warga yang terjebak oleh air di sebuah panti jompo di Beijing pada Senin waktu setempat. Rekaman menunjukkan petugas darurat bekerja di tengah banjir luas dengan mengevakuasi warga yang terperangkap menggunakan perahu karet. Hujan deras yang dipicu oleh tekanan tinggi subtropis telah melanda Beijing, menewaskan setidaknya 30 orang dan memaksa sekitar 80.000 orang meninggalkan rumah mereka menurut laporan media lokal. Dan pemirsa, Presiden Cina
Xi Jinping mendesak pejabat untuk bersiap menghadapi skenario terburuk dan mempercepat evakuasi warga yang tinggal di daerah rawan banjir. Sejak akhir pekan, hujan deras juga melanda beberapa kota di Cina Utara termasuk Tianjin, Hebei, dan Shantung Timur. Penembakan brutal terjadi pemirsa di Park Ave, New York, Amerika Serikat. 4 orang tewas dalam insiden ini, salah satunya adalah petugas kepolisian. Otoritas kota New York mengkonfirmasi korban penembakan di Park Ave, New York. Wali kota mengatakan ada 4 orang yang menjadi korban tewas dari penembakan itu. Salah satunya adalah petugas kepolisian. Penembak diidentifikasi sebagai Shen Tamura, berusia 27 tahun dari Las Vegas. Ia tiba dengan BMW hitam bersenjatakan senapan M4. No words can describe this act of evil. We will continue to do what we do as a city, and that's fight to protect innocent New Yorkers. Rekaman pengawasan menunjukkan dia memasuki lobi gedung tempat dia menembak beberapa orang sebelum akhirnya menembak dirinya sendiri di lantai 33. Polisi menemukan kendaraan Tamura di lokasi kejadian berisi senjata dan amunisi tambahan. Pihak berwenang hingga kini masih menyelidiki motif penembakan ini. Pemirsa, seorang pria membabi buta menembaki pengunjung pasar di Thailand. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung bunuh diri di lokasi. Suasana pasar Ortorkor, distrik Bang Sue, Bangkok, Thailand berubah jadi mencekam setelah seorang pria berpistol membabi buta menembaki pengunjung pasar. Sejumlah pengunjung pasar berusaha menyelamatkan diri dari pelaku. Kepolisian Bangkok mengatakan, usai melakukan aksinya, pelaku langsung bunuh diri. Korban jiwa penembakan keji ini menjadi 6 orang yang terdiri dari 4 petugas keamanan, seorang wanita, dan pelaku. Kepolisian Bangkok kemudian melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Polisi mengidentifikasi pelaku sebagai pria 61 tahun asal distrik Hong, Provinsi Nakhon Ratchasima. Sementara pistol jenis Shadow kaliber 9 mm diketahui milik pelaku secara legal. Polisi mengatakan kemungkinan penembakan massal ini dipicu dendam. Polisi pun membantah insiden berkaitan dengan konflik bersenjata di perbatasan Thailand-Kamboja. Pemirsa, ratusan pengungsi tetap berada di tempat penampungan di Surin di saat gencatan senjata tengah berlangsung antara Thailand dan juga Kamboja. Meskipun telah ada kesepakatan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja, ratusan warga Thailand tetap menempati tempat penampungan sementara di kota Surin, Thailand bagian timur laut. Rekaman memperlihatkan para pengungsi banyak merupakan perempuan dan juga anak-anak yang berkumpul di tempat penampungan hanya membawa barang-barang pribadi yang paling penting. Kamboja dan Thailand sepakat untuk gencatan senjata segera dan tanpa syarat dalam pertemuan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia dan juga Ketua ASEAN Anwar Ibrahim di Putrajaya, Malaysia. Pemirsa, jumlah korban tewas dari pertempuran selama 3 hari dilaporkan mencapai 36 orang, dengan lebih dari 300.000 orang mengungsi di kedua sisi perbatasan. Petugas pemadam kebakaran Spanyol dan bulldozer bekerja keras mengendalikan kebakaran hutan di Lembah Avila. Puluhan personel dari unit darurat militer Spanyol dikerahkan mengendalikan kebakaran hutan yang menyebar dengan cepat di lembah Barranco de las Cinco Villas di Provinsi Avila pada Senin. Petugas pemadam kebakaran berjuang melawan api sambil memadamkan vegetasi yang terbakar, sementara bulldozer menyebarkan pasir dan membersihkan lahan yang terbakar untuk menghentikan penyebaran api. Kebakaran dilaporkan terjadi Senin malam di Lembah Tetar dan dengan cepat menyebar diakibatkan oleh angin utara yang kencang, pemirsa. Insiden ini terjadi saat Spanyol dan Italia terus berjuang melawan gelombang kebakaran hutan.
dengan sebagian wilayah seperti Sisilia dan Malaga yang menjadi daerah paling parah terdampak. Sebanyak puluhan ribu hektar lahan telah hangus di sebagian dua negara tersebut. Pemirsa, ribuan demonstran berunjuk rasa dan membakar ornamen patung-patung dua Presiden Filipina di Quezon City pada Senin atas ketidakpuasan terhadap kebijakan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Pemirsa, para demonstran berbaris membawa bendera dan poster menolak pidato Presiden dan juga tolak rezim Amerika Serikat Marcos. Para demonstran juga terlihat berlari-lari membakar ornamen patung Presiden AS Donald Trump dan juga Marcos Jr. Para demonstran menuntut tindakan terkait dengan kedaulatan nasional atas hak buruh dan juga masalah kebijakan luar negeri yang terkait dengan Amerika Serikat. Demonstran ini terjadi seminggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjamu Marcos Jr. di Gedung Putih untuk pembicaraan tentang tarif perdagangan dan juga kerjasama pertahanan. Delayed at unpaid ang mga allowances.